warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar ya. Oke baik, kira-kira hari ini kita akan belajar apa sih? Baik, hari ini kita akan belajar di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Bagaimana ya materi hari ini? Simak videonya sampai selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertanyaan apa, siapa, kapan, dan mengapa. Kemudian kita juga akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian merasakan perbedaan ketika menghirup udara di bawah pohon rindang dan juga ketika berada di tengah-tengah lapangan yang sama sekali tidak ada pohon satupun? Kira-kira apa ya perbedaannya? Ketika kita berada di bawah pohon rindang, tentu saja kita merasa lebih sejuk ya daripada ketika kita berada di tengah lapangan yang gersang. Nah, kira-kira kenapa sih hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Itu alasannya kenapa ketika kita menghirup udara di bawah pohon rindang, kita merasa lebih sejuk karena oksigen yang dihasilkan lebih banyak daripada di lapangan ya, yang ketika kita berada di lapangan tidak ada satupun tumbuhan. Oke baik. Kemudian di sini Ibu punya suatu teks bacaan. Simak ya. Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, anak-anak, ternyata dari teks tersebut kita dapat mendapatkan informasi dari beberapa pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, dan mengapa. Pertanyaan apa biasanya menanyakan tentang peristiwa yang terjadi dalam teks. Kemudian, siapa? Yaitu pertanyaan yang memberikan informasi mengenai pihak yang terlibat pada peristiwa yang terjadi. Kemudian, kapan? Berisi informasi yang menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Sedangkan mengapa merupakan pertanyaan yang menunjukkan informasi terkait alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi.
Nah, sekarang waktunya kalian berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku catatan kalian ya. Nah, bagus sekali ya. Sekarang kita lanjut ke materi terkait jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Anak-anak, sekarang coba Ibu ingin bertanya kepada kalian. Adakah dari kalian yang sudah tahu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana sih contoh dari kegiatan ekonomi? Apa saja jenis-jenis usahanya ya? Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia diantaranya adalah agraris, peternakan, kemudian perikanan, kemudian pertambangan, kemudian kehutanan, perdagangan, dan yang terakhir ada perindustrian. Kira-kira bagaimana ya pengertian dari masing-masing jenis usaha tersebut? Simak video selanjutnya. Jenis bidang usaha yang pertama adalah agraris. Bidang usaha ini meliputi pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Di antaranya adalah tanaman musiman berumur pendek, misalnya tebu, tembakau, dan rosella. Kemudian tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkih, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Yang kedua yaitu peternakan. Nah, anak-anak bisa melihat ya, di situ ada gambar peternakan ayam. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Oke, yang ketiga yaitu perikanan. Budidaya ikan di kolam adalah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, ini dia contoh gambarnya ya anak-anak. 4. Pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dibedakan atas tambang mineral logam, tambang mineral non-logam, dan tambang sumber energi. Yang kelima yaitu kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai flora dan fauna. Hasil hutan Indonesia yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Untuk yang selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar tersebut. Gambar apa ya? Ya, betul sekali. Yaitu yang keenam terkait perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah ataupun satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan juga dapat dilakukan antar negara. Nah, yang terakhir yaitu perindustrian.
Kegiatan ini yaitu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri ini dapat dilakukan secara perorangan ataupun secara berkelompok. Baik anak-anak, selanjutnya untuk memperkuat pengetahuan kalian terkait kegiatan ekonomi dan jenis-jenis usahanya, coba kalian jawab latihan dan tugas berikut, kemudian catat pada buku kalian masing-masing. Baik, demikian ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian menjadi lebih paham ya terkait materi yang telah Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas latihan dan evaluasi yang nanti Ibu akan kirimnya link ke WA Group. Oke, tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.